Oke, kali ini kita akan membahas vektor. Nah, vektor secara fisika didefinisikan sebagai besaran yang punya nilai dan arah. Oke, untuk lebih lanjut memahami definisi ini, kita perhatikan tabel ini ya. Di sini ada perbandingan antara skalar dengan vektor. Nah, skalar itu apa? Skalar itu cuma punya nilai, sedangkan vektor itu punya nilai dan arah. Nah, contohnya kalau skalar itu massa, kalau vektor itu contohnya gaya. Oke, untuk lebih memahami kita lihat ilustrasi berikutnya. Nah, di sini misal saya punya meja. Nah, meja ini saya bisa ukur nih massanya. Katakanlah 30 kg. Nah, tadi ya, karena massa itu besaran skalar, dia itu hanya punya nilai 30 gram. Nah, tapi meja ini juga bisa saya dorong. Nah, bisa saya dorong ke kanan. Nah, untuk mendorong meja 30 kg ini saya butuh gaya, yaitu yang besarnya katakanlah 3 Newton gitu. Nah, dorongan 3 Newton ini merupakan besaran vektor, nah mana dia itu punya nilainya itu berapa? 3 Newton, dan arahnya tadi ya, arahnya itu ke kanan, karena tadi dorongnya ke kanan. Oke, sekarang kita ke representasi vektornya. Jadi, vektor itu dilambangkan atau direpresentasikan dengan anak panah. Nah, yang mana panjang anak panah ini menunjukkan nilainya, sedangkan anak panah ini menunjukkan arahnya. Nah, selain dengan anak panah, vektor juga biasanya dilambangkan dengan huruf yang di atasnya itu ada stripnya di sini. Nah, ini strip ini menunjukkan arahnya. Nah, bisa juga dengan huruf yang tebal atau huruf bold. Nah, itu untuk representasi vektor dalam tulisannya. Nah, selain arahnya direpresentasikan dengan anak panah, arah vektor juga bisa direpresentasikan dengan sudut. Nah, sudut ini merupakan representasi dari arah vektor. Jadi, kalau sudutnya katakanlah 30 derajat, berarti vektor itu ini ya, condong ke timur gitu. Nah, kalau 60, katakanlah dia itu condong ke utara. Kayak gitu ya. Oke, kita kan sudah definisikan ya, karena vektor itu punya nilai dan arah. Nah, karena dia itu punya nilai, maka vektor itu bisa dijumlahin nih. Nah, caranya gimana? Kalau vektornya itu segaris, misal ini ada vektor A, ada vektor B, karena segaris ya, tinggal kita hubungkan ujung vektor A dengan pangkalnya vektor B. Ini A-nya ini 3, B-nya 4. Nah, karena 3 dan 4 berarti 7. Jadi, vektor A tambah B itu sama dengan 7. Ini nilainya ya. Terus arahnya kemana? Arahnya ke mana? Nah, karena ini sama, satu garis ya. Arahnya juga sama, ke kanan semua, maka arahnya kanan. Nah, bagaimana kalau arahnya beda? Misal saya punya ini ya, dua vektor A dan B. Nah, dia itu yang satu itu 4, yang satunya itu 2. Nah, kalau arahnya beda, sama kita hubungkan ini. Pangkal dengan ujung yang satu. Ini kan ini yang A, ini yang B ya. Nah, ini kan awalnya 4, ini 2. Nah, karena arahnya beda, maka terjadilah pengurangan faktor. Jadi 4
dikurangi 2 gitu. Apa? 2. Nah, ini jadi besarnya A tambah B itu sama dengan 2. Nah, arahnya kemana? Arahnya itu ke kanan ya. Kenapa? Karena 4-nya itu lebih besar. Jadi arah ke kanannya itu lebih besar daripada arah ke kirinya. Karena ini kan yang ke kanan itu kan 4, yang ke kiri itu kan 2. Oke, sekarang bagaimana kalau vektornya itu tidak segaris? Nah, seperti ini ya. Ini kan vektor A, ini vektor B kan. Jadi kan tidak segaris kan. Yang A itu ke kanan, sedangkan yang B itu agak condong ke atas. Nah, kalau tidak segaris, kita pakai yang namanya ini, metode jajak genjang. Metode jajak genjang itu gimana? Ini kan vektor A, ini vektor B ya. Nah, kita tulis nih, vektor A, vektor B. Nah, terus kita baca jajak genjang dari pondasi A dan B ini dengan cara menghubungkan titik-titik ini. Ini kan B kan, kita hubungkan nih titik-titik ini. Nah, sebenarnya ini itu vektor A. Nah, vektor A kalau dipindah ke sini itu kayak gini gitu. Nah, ini juga sama. Kita hubungkan vektor B ke sini. Jadi titik-titik. Nah, vektor B kalau dihubungkan itu ini. Nah, terus penjumlahnya itu mana? Penjumlahnya itu kita tarik nih garis dari pangkal ini menuju ke titik yang telah dihubungkan tadi. Nah, ini namanya R atau vektor A tambah B. Nah, untuk tahu besarnya vektor R ini berapa, kita pakai rumus ini. R itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos alfa. Nah, alfanya apa? Alfanya itu arah dari vektor R. Ini ya. Nah, tadi kan vektor A-nya berapa? Vektor A-nya 3, vektor B-nya 2. Nah, misalnya alfanya itu misal 60 gitu. Nah, tinggal kita masukin. Oke, akar dari A kuadrat. A kuadrat tadi 3 ya, berarti 9. B-nya tadi 2, berarti kuadratnya 4. Nah, terus kita tambahin 2 kali 3 kali 4. Oke ya. Cosnya berapa tadi? Cosnya itu 60 ya tadi, misal 60. Cos 60. Nah, cos 60 itu berapa? Kalau kita lihat di sudut istimewa itu cos 60 itu setengah. Jadi kita ganti nih cos 60 nya setengah. Ini bisa kita cari-cari ya. Oke. Nah, berarti tinggal kita masukin 9 tambah 4 13. 13 tambah 7 berapa? Nanti akar dari 20. Nah, gitu. Berarti R-nya itu sekitar akar 20. Nah, kalau ditanya arahnya kemana tadi, arahnya itu 60 derajat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen vektor. Nah, vektor itu kalau kita taruh di koordinat kartesiannya, ini kan ada X dan Y kan. Nah, berarti dia itu koordinat kartesian 2 dimensi gitu. Nah, vektor ini punya komponen nih. Kalau ditaruh di koordinat kartesian, komponennya apa? Karena ini vektor A ya, maka komponennya itu ada AX dan AY. Nah, di sini kita tahu ya, besar vektor A-nya itu 6. Nah, maka komponen di AX-nya itu berapa, komponen di AY-nya itu berapa gitu.
Nah, untuk tahu itu komponen AX sama AY-nya berapa, kita harus tahu dulu yang namanya trigonometri. Atau kalau kalian sudah pernah belajar di matematika ya, ini kan ada trigonometri ya. Sin itu didefinisikan sebagai depan dibagi miring, sedangkan cos itu samping bagi miring, theta itu depan dibagi samping. Oke, oke. Oke, tadi sin alfa itu kan depan bagi miring ya. Nah, dalam kasus ini komponen vektor, eh, kalau kita lihatnya, depan ini apa? Sin itu. Nah, kalau kita lihat depannya itu, ini ya, ini kan AY kan. AY kan ini kan. Nah, AY itu bisa kita pindahin juga di sini. Nah, berarti komponen depannya itu AY gitu. Nah, terus komponen miringnya apa? Komponen miringnya ini ya, yang ini, atau A, faktor A. Berarti kita bisa tuliskan sini, sin alfa itu sama dengan AY dibagi A. Nah, berarti untuk mendapatkan AY, kita bisa dapatkan AY sama dengan A kali sin alfa. Nah, sekarang kalau AX juga sama. AX, kita berarti lihat yang cos. Cos itu apa? Samping dengan miring. Nah, samping itu mana? Samping itu berarti ini ya. AX, samping itu yang di sampingnya sudutnya. Nah, miringnya apa? Miringnya sama A. Berarti cos alfa itu sama dengan A per A. AX itu sama dengan apa? AX itu sama dengan cos maaf. Nah, jadi AX itu sama dengan apa? AX itu A kali cos alfa. Nah, karena kita tahu ya, tadi A-nya 6 kan. Nah, terus kalau misalkan alfanya itu 60, katakanlah alfanya itu 60, maka AX-nya berapa? AX-nya itu berarti 6 kali cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah ya, 6 kali setengah, berarti AX-nya itu 3. Nah, kalau AY-nya itu berapa? 6 kali sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 ya. Nah, berarti AY-nya itu sama dengan 3 akar 3. Oke ya, tadi kita sudah dapat AX-nya itu 3, AY-nya 3 akar 3. Nah, selain vektor itu dilambangkan dengan ini ya, dengan anak panah. Nah, faktor A juga bisa dilambangkan dengan ini, AX, AY, atau 3,3 akar 3. Oke, jadi vektor juga bisa kita lambangkan ini ya, tadi. Vektor A itu bisa kita lambangkan AX, AY gitu.
untuk mencari besar vektornya, kita bisa lakukan ini. Jadi sama kita gambarkan koordinat kartesiannya dulu. Ini kan A, terus di sini AY-nya, di sini AX. Nah, kalau kalian sadar, ini kan A, ini miring ya, sudut miring. Nah, ini A, Y, depan, AF-nya samping. Nah, untuk mencari A, kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai persamaan Pythagoras atau rumus Pythagoras. Jadi A itu sama dengan AY kuadrat tambah AX kuadrat. Atau balik itu, AX kuadrat tambah AX kuadrat. Nah, tadi kita punya Y-nya itu ya, 3 akar 3 kuadrat. Nah, AX-nya tadi 3 kuadrat. Nah, oke. Sekarang kita tinggal hitung. 3 akar 3 kuadrat itu berapa? Nah, berarti 9 kali 3 itu kan. Nah, ditambah 3 kuadrat, 9. Nah, 9 kali 3 berapa? 9 kali 3, 27. 27 tambah 9, berapa? 36 ya. Berarti akar dari 36 itu 6. Nah, sama aja ya ini. Besar A itu sama dengan tadi yang ini. 6 gitu. Oke, di sini saya punya contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya ya. Nah, kita punya 3 vektor, F1, F2, F3 gitu. Nah, besarnya sama-sama 20 Newton. Nah, yang ditanyakan itu tentukan resultan vektor gaya tersebut. Resultannya atau R-nya. Jadi, nah, untuk menjawab soal ini kita tadi ingat vektor itu punya komponen-komponen. Nah, ini kita cari yang F2 dulu. F2 ini kan besarnya tadi F2 ya, besarnya 20 Newton. Nah, kita cari komponen Fy-nya sama Fx-nya. Yang Fy itu kan sin kan. Nah, berarti 20 kali sin 30. Sin 30 itu berapa? Setengah ya. Setengah berarti 20 kali setengah. Berapa? 20 kali setengah berarti 10. Yang Fx sama 20. Kalau ini sin berarti cos ya. Cos 30. Cos 30. Cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Jadi ya, setengah akar 3. Ya berarti 10 akar 3. Karena ini cara-cara kan. Oke. Terus kita cari yang F3. Ini dulu ya, yang F3 dulu. F3 pun sama. Berarti sama ya. Yang Y-nya itu 10. Ini untuk Y. Yang F-nya itu 10 akar 3. Ini F sih. Oke, selanjutnya yang F1. Nah, F1 itu ini ya. Nah, kalau kita perhatikan F1 itu berarti sudutnya berapa? Nah, kalau kita perhatikan dari gambar itu F1 itu sudutnya itu atau alfanya itu 0. Nah, karena alfanya 0 berarti itu yang kita masukkan tadi.
20 kali sin 0. Nah, sin 0 itu berapa? 0 ya. Berarti di komponen Y-nya itu yang F1 itu 0. Nah, F-nya itu berapa? Kalau F itu 20 cos 0. Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu kan 1 kan. Berarti 20 kali 1. Berarti 20. Berarti di X-nya itu yang F1 itu 20. Ya, berarti tinggal gitu itu tuliskan. F1 itu berapa tadi? X-nya itu 20. F-nya 20, Y-nya 0. F1 ya. Terus F2. F2. F2 itu F-nya 10 akar 3. 10 akar 3. Y-nya 10 ya. Terus F3. F3 itu X-nya R-nya 10 akar 3. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ya, F3 dengan F2 itu kan berlawanan kan arahnya. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, karena vektor itu punya arah, nah maka yang kiri itu kita kasih minus ya. Kenapa? Karena tadi ya, vektor itu punya arah gitu. Nah, berarti F3-nya itu, yang X-nya itu 10 akar 3 dikasih minus. Atau minus 10 akar 3. Kalau Y-nya berapa? Y-nya sama 10. Nah, kenapa sama 10? Karena tadi di komponen yaitu sama-sama ke atas. Baik F1 maupun baik F2 maupun F3 sama-sama ke atas. Jadi sama-sama positif. Nah, terus untuk yang ditanyakan tadi resultannya ya. Nah, karena kita sudah tahu komponen-komponen faktornya. Nah, kita bisa itu tahu resultannya. Resultan itu apa? Resultan itu kan F1 tambah F2 tambah F3 kan. Nah, berarti kita tinggal jumlah ini komponen-komponen faktornya. Ini kan komponen X kita jumlahkan dengan komponen X, komponennya kita jumlahkan dengan komponen Y. Nah, 20 tambah 10 akar 3 dikurangi 10 akar 3. Berarti berapa? 20 ya. Sekarang 10 tambah 0 atau 0 tambah 10, 10 tambah 10 lagi 20. Berarti R-nya itu komponennya itu 20,20. Nah, 20,20 ini berapa? Nah, berarti R-nya itu resultannya itu 20,20. Nah, untuk tahu besarnya, kita bisa tadi ya, pakai cara ini, cara Pythagoras tadi, yang ini. AY tambah AX. Nah, karena ini R, berarti RX tambah RY di akar kuadrat ini, gitu kan. Jadi, R-nya itu berapa? R-nya itu 20 kuadrat tambah 20 kuadrat. 20 kuadrat itu berapa? Berarti 400 kuadrat tambah 400 kuadrat. Sorry, bukan 400 kuadrat, tapi 400 tambah 400. Nah, ini berapa? 4. Nah, ini itu nanti 800. Jadi ya, akar 800 itu berapa? Akar 800 itu
Atau bisa saya tuliskan gini ya, akar 800 itu sama dengan 400 kali 2. Nah, akar 400 itu kan 20. Berarti 20 akar 2. Jadi R-nya itu, besarnya itu 20 akar 2. Oke, segitu dulu. Terima kasih.